Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, semoga sehat semua ya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali lagi bersama Miss. Kita akan belajar tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Disimak baik-baik ya. Dari video tadi, apakah kamu bisa mendengarnya? Bagaimana sih musik itu bisa terdengar? Baik, kita bahas sama-sama ya. Bunyi merupakan gelombang yang arah lambatnya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara yang di sekitarnya itu ikut bergetar, sehingga getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara hingga akhirnya sampai ke telinga kita. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Nah, selain melalui udara, bunyi juga dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan gas. Tetapi bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Apa sih ruang hampa itu? Ruang hampa adalah ruang yang tidak memiliki udara maupun partikel-partikel lainnya, sehingga bunyi tidak dapat merambat. Contoh tempat yang memiliki ruang hampa adalah luar angkasa. Untuk membuktikan bahwa bunyi itu merambat melalui udara atau gas, yaitu dengan melakukan percobaan dari sebuah lonceng yang mana apabila lonceng tersebut kalian goyangkan, maka akan mengeluarkan suara. Suara tersebut akan terdengar oleh telinga kita. Nah, itu membuktikan bahwa bunyi merambat melalui udara. Contoh lain yang membuktikan bahwa bunyi merambat melalui udara yaitu saat kalian mendengar seseorang berbicara menggunakan pengeras suara. Selanjutnya, untuk membuktikan bunyi merambat melalui benda padat yaitu dengan melakukan percobaan sebagai berikut. Seperti ini dan seperti ini. Pada percobaan pertama, ada dua orang anak yang sedang bermain telepon tali. Anak si A akan mendengar suara dari anak si B, begitupun sebaliknya. Di situ membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda padat dan benda padatnya itu adalah sebuah benang. Pada contoh yang kedua, ada dua orang anak juga yang sedang bermain ketuk meja. Anak yang pertama mengetukkan meja di ujung meja dan anak yang kedua mendengarkan dengan seksama di ujung meja. Anak yang di ujung meja akan mendengar suara yang diketukkan temannya. Di situ pun membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda padat. Bendanya itu adalah sebuah meja. Dan yang terakhir, untuk membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda cair adalah dengan melakukan percobaan sebagai berikut. Seperti ini dan seperti ini. Pada percobaan pertama, ada seorang anak yang sedang membenturkan dua buah batu di dalam air. Maka benturan batu tersebut akan terdengar oleh telinga kita. Nah, itu membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda cair. Untuk contoh yang kedua, yaitu adalah dengan cara membenturkan sebuah batu pada ember dan kita bisa mendengar perambatan bunyi tersebut melalui air yang ada pada ember. Nah, itu pun membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda cair. Dari ketiga media perlambatan bunyi tadi, pada media apakah bunyi merambat paling cepat?
Ya, jawabannya adalah benda padat. Karena benda padat memiliki jarak partikel-partikel yang sangat rapat sehingga menyebabkan bunyi lebih cepat merambat. Pada pembelajaran sebelumnya, tentu kalian sudah belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk mengingat kembali, Miss mau tanya, apa sih gagasan pokok itu? Ya, gagasan pokok adalah kalimat inti dalam sebuah paragraf, yang mana gagasan pokok ini biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Coba sekarang Miss mau tanya lagi, apa sih gagasan mendukung itu? Gagasan pendukung merupakan kalimat yang menjelaskan atau menegaskan topik pada suatu paragraf. Nah, sekarang kalian baca teks yang ada pada halaman 16 dan 17. Mari kita cari gagasan pokoknya bersama-sama. Sebelum mencari gagasan pokok, terlebih dahulu kita mencari kalimat utamanya. Perhatikan pada paragraf pertama. Permainan bentengan memiliki sejarah yang unik karena menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia. Permainan bentengan dimainkan secara berkelompok. Dalam permainan ini, para pemain berusaha mempertahankan benteng. Kelompok pemenang adalah kelompok yang berhasil mempertahankan bentengnya atau merebut benteng lawan. Coba dari paragraf pertama, kira-kira mana sih yang menjadi kalimat utamanya? Ya, betul. Kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu permainan bentengan memiliki sejarah yang unik karena menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia. Nah, sudah ketemu kan kalimat utamanya? Sekarang kira-kira apa sih gagasan pokoknya? Ya, gagasan pokoknya adalah permainan bentengan. Lanjut untuk paragraf yang kedua. Permainan ini memiliki banyak manfaat, salah satunya yaitu melatih kerjasama para pemain. Seluruh pemain bekerja sama menjaga benteng dari kelompok lawan. Sebelum bermain, setiap kelompok akan menyusun strategi. Strategi tersebut berisi cara kelompok menjaga benteng ataupun langkah merebut benteng lawan. Permainan ini juga melatih anak meningkatkan kreativitasnya. Coba kira-kira dari paragraf 2 ini, mana yang menjadi kalimat utamanya? Ya, kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu permainan ini memiliki banyak manfaat. Coba kira-kira dari kalimat utama, apa sih gagasan pokoknya? Ya, gagasan pokoknya adalah manfaat dari permainan bentengan. Bagaimana? Sudah mengerti kan untuk mencari gagasan pokok? Nah, untuk gagasan pendukungnya kalian cari sendiri ya dan ditulis di buku tematiknya. Nah, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Dan untuk selanjutnya jangan lupa ya, kerjakan latihan halaman 21 di buku tematik 4A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.